Pembahasan ada materi awal nggak apa-apa. Ayo kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Makhraj huruf ba di mana? Dibaca. 1, 2, 3. Lisyafatainil wawu baun mimu. Lagi. Lisyafatainil wawu baun mimu. Lagi. Lisyafatainil wawu baun mimu. Udah hafal belum? Lisyafatainil, hati-hati huruf sin. Lisyafatainil wawun ba'u mimu. Baun ya. Ya, wawu ba'un mimu. Lagi. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Gimana maksudnya Bang Kafi? Huruf ba. Apa dalilnya? Lisyafatainil wawu baun mimu. Sudah hafal belum nih? Bang siapa? Pak Joko. Tadi. Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, gampangnya dia berada di kedua bibir ya. Makhrajnya di kedua bibir gini. Cara mengetahui suatu makhraj disebutkan oleh Dr. Aiman, yaitu ada 2 cara. Pertama dengan mensukunkan hurufnya, dengan memberikan harokat di depannya. Up. Anak kelihatan nggak di sini? Apa anak duduk di motor? Ketinggian ya. Dengan mensukunkan. Iya, dengan mensukunkan hurufnya. Kedua, dengan mentasdidkan hurufnya. Cara mengetahui makhraj suatu huruf adalah dengan mensukunkan, kedua dengan mentasdidkan. Gimana aplikasinya gini? Jadi pada prinsipnya ini kaidah lagi ya. Huruf kalau sukun tuh dia mendekat pada makhrajnya. Ketika dia berharokat dia menjauh pada makhrajnya. Ini kaidah nih. Kita sukunkan huruf tersebut. Up, maka nempel. Up. Kita harokatkan. Ba, menjauh dia. Ba, bi, bu. Begitu pula semua huruf hijaiyah sama. Mim, am, ma, menjauh. Sukun mendekat. Am, harokat menjauh. Ma, sama. Semua huruf hijaiyah kayak gitu. Menjauh dari makhraj. Betul. Ketika dia berharokat dia menjauh dari makhrajnya. Maka ketika ngucapin gunah, ma kan, ma, yang ma-nya gini udah nggak dihitung lagi, bukan bukan gitu, udah menjauh, ma. Kita sukunnya aja dia, ma-nya udah nggak dari hidung lagi. Itu makhrajnya. Udah ketahuan ya, gampang ya, Sekarang sifatnya. Ketika berbicara tentang makhraj, itu hanya berbicara tentang bagaimana huruf itu dikeluarkan, keluar dari tempatnya, belum berbicara tentang bunyi. Tapi kadang-kadang makhraj ini juga bisa membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Kemarin Anda bilang ya, huruf da, huruf ta, tabat gitu ya. Ternyata beda hurufnya nih, huruf da sama huruf ta, ternyata hurufnya bisa dispesifikasi. Nah sekarang dari sisi sifat yang pertama huruf ba itu apa? Ya apa sifat pertama? Jahr ya.
Ibnu Jazari dalam bab makhorijul sifat yang pertama kali yang menyebutkan adalah sifat jahar dulu. Sifatuha jahrun warifun mustafil munfatihun musmatatun wadiddakul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidaqatin bakat. Jadi yang disebutin pertama tuh urutannya jahar lawannya hams, rafa lawannya syiddah, istifal lawannya isti'la, istifal lawannya itbaq, izlaq lawannya ismak. Yang pertama jahar dulu. Huruf ba sifatnya adalah jahar. Apa itu jahar? Jahar secara bahasa jelas, ya. Adapun secara istilah tertahannya aliran udara. Tertahannya aliran udara saat mengucapkan huruf-hurufnya. Kita buktikan lagi. Sama cara membuktikan makhraj dan sifat suatu huruf adalah dengan disukunin sama ditasdidkan. Ya coba kita sukunin huruf ba. Ab. Ada udara yang mengalir nggak? Ab. Nggak ada. Kecuali kalau kita paksain ab. Vokal gini, ab. Karena memang ditertahan dengan makhrajnya, nggak mungkin keluar. Ab. Beda dengan huruf-huruf yang misalnya fa, af, ngalir dia. Bisa bedain nggak nih huruf ham sama huruf jahar? Bagus, bisa bedain nggak? Ab. Jangan dikolkohin dulu. Ab. Tertahan apa mengalir udaranya? Tertahan. Coba bandingkan dengan huruf fa, af. Tertahan apa mengalir udaranya? Beda ya. Ini cara antum nanti kalau lagi baca Al-Qur'an antum harus ngeh ginian. Harus ada di luar kepala nih sifat-sifat ginian. Karena kalau udah di luar kepala nanti antum bisa mempraktekannya huruf demi huruf secara sempurna. Tapi kalau belum di luar kepala masih ngeja, masih ngeraba-raba, bingung. Ya. Sifat yang kedua selain jahar adalah syiddah. Ya, apa itu syiddah? Iya, tertahannya aliran suara. Ya, kayaknya ana rasa antum udah nggak familiar nih sama jahar, ham, syiddah itu nggak usah dicatat nggak apa-apa. Yang penting dihafalin nih sifat-sifatnya. Udah waktu pertama kan udah. Waktu pertama kali. Ya udah kan? Oh, belum, kalau belum nggak apa-apa dicatat. Belum catat. Kalau syiddah apa artinya syiddah? Tertahannya aliran udara. Suara. Sama untuk mengetahui sifat diapain caranya? Disukunin dan ditasdidin. Coba. Ab. Disukunin. Sekarang tasdidin. Ab. Ba. Sukunin. Ab. Ustaz, kok nggak ada kolkolahnya? Ab. Ada kolkolah, itu kolkolah sifat lain, bukan sifat syiddah lain. Kita berbicara tentang syiddah dulu. Di syiddah itu ditahan dulu suaranya. Ab. Nah, karena huruf ba punya ciri-ciri, punya sifat lazimah khusus, maka dia berbeda dengan huruf lainnya. Dia punya kolkolah. Ab. Be. Ab. Be. Coba huruf ba sama huruf mim sama-sama disukunkan. Coba antum ngucapin ba sama mim tanpa ada huruf depannya. Gimana? Coba. Sekarang mim. Ada sifat yang membedakan antara mim dan ba. Apa itu? Gunnah dan qalqalah. Kalau mim bisa dia ngalir dia. Bayaniyah karena emang dari hidung dia keluarnya. Kalau ba enggak ab. Tapi yang menjadi pembeda antara mim dan ba adalah qalqalah dan gunnahnya. Ya, ab. Kemudian sifat yang ketiga dia istifal. Ya, apa itu istifal? Ya, menurun atau mendatarnya ya. Pangkal lidah ke dasar ya. Lidahnya menurun atau mendatar ya. Di dasar mulut, nggak naik ya. Datarnya suara kali Ustaz. Jadi gini, itu suara yang dihasilkan jadi datar gara-gara dia sifatnya istifal gitu. Jadi istifal itu ada posisinya dulu. Ketika posisinya datar, suaranya jadi datar, jadi nggak meninggi. Ya, datarnya pangkal lidah di dasar
mulut sehingga suaranya keluar dengan lancar. Jadi gini, mulut ini lidah, ini tenggorokan misalnya ya. Kalau pangkal lidah naik begini nih, jadi suara meninggi ke atas. Kalau istilah. Tapi kalau istifal datar, suara lancar. Maka dia tipis, santai, relax. Ba coba. Ba. Ba lupa mulutnya. Ba. Bi. Bu. Ba. Nah, kesalahan kalau ngucapin ba itu tebal. Ya. Ba. Kemudian sifat selanjutnya adalah infitah. Ya, infitah terbukanya lidah dengan langit-langit. Terbukanya lidah dengan langit-langit. Udah. Nah, ini dia. Jadi cara ngucapin huruf ba karena dia huruf tipis, maka harus kebuka mulutnya. Ba, jangan be. Buka ba supaya semua harokatnya sempurna juga. Ba coba dipanjangin. 1 2 3. Ba. Tapi suara tipis. Ba. Tarik. Ba. Bi. Bu. Abe. Ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah apa nih? Siapa yang tahu? Kol-kola belum? Belum. Ada lagi satu lagi sebelum kolkala. Siapa yang tahu? Yang Kita udah menyebutkan 4 sifat lazimah yang memiliki lawan tuh. Jahar, sidda, istifal, infitah. Satu lagi apa? antara islak dan ismat. Nah, antara idlak dan ismat. Apa nih huruf ba? Idlak atau ismat? Ayo yang mana? Huruf ba adalah yang mudah itu yang ismat. idlak. Islak. Ya, idlak. Islak. Nah, ini kita udah berbicara tentang sifat nih ya dari tadi ya. Sebenarnya di sini dibahas di Matn Jazari tadi tuh di PDF ya. Ini di print boleh, Pak? Boleh. Sementara kita pakai bab itu aja, bab makhraj sama sifat. Kalau antum mau print itunya aja, makhraj sama sifat. Semuanya apa gimana? Bab makhraj sama sifat cuma sampai halaman 5 kalau salah. Oh, Terus lebihnya udah bab lain. Izlaqo. Ya, izlaqo. Dalilnya ada di situ di bab sifat. Wa farru min bil huruful muzlaqah. Kalau mau ditulis silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini nanti harus dihafalin ya. dihafalinnya dari mana? Dari yang awal. Tulis. Coba dibuka di bab sifat. Ya. Dia ada di Oh ini yang cepat dikeluarkan. Wasodu dibandingkan selama di mana ya? Ya, wa faromil bil mana tuh? Di mana? halaman 17 terang. Oh, ini di halaman 5, betul. Halaman 5. 17. Ini beda sama itu, Pak. Enggak, saya hanya 2 soalnya. Halaman 5 Di bait kedua, bait ke 1 2 3 4. bait kedua deh. Faromil bil huruful muzlaqah. Lubi. Dan fa ro mim lam ba huruf izlaq. Itu dalilnya. Hafalin ya. Wa farromin lubil Huruful muzlaqah. mutlaqo. Hafalin ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Gampang apa susah nih? Insyaallah ya. Gampang ya? Tinggal ngapalin doang, Ustaz. Ini tinggal ngapalin doang, semuanya juga tinggal ngapalin doang. Insyaallah mudah. Insyaallah. Belum yang lebih mudah. Ini dicoret enak ya. Kalau udah di print enakan tuh tinggal. Jadi ini boleh di print ya, boleh di print. Antum print bab makhraj sama sifatnya aja, jangan semuanya. Kebanyakan. Karena kita pengen fokus ke sini dulu.
Udah belum nulisnya? Ya. Ada yang nggak nulis? Ada yang nggak nulis? Udah. Qayyidul ilma bil Kita kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Izlaqo. Dah. Itlaq. Qaf belakangnya. Ya, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Wa farromil bil huruful muzlaqah. Lagi. Wa farromil bil huruful muzlaqah. Lagi. Wa farromil bil huruful muzlaqah. Lagi. Wa farromil bil huruful muzlaqah. Jadi antum dalam membaca matan ujungnya kalau ada harokat dibaca harokatnya. Kalau idgham gimana Ustaz? Boleh dibaca izar apa dibaca idgham? Boleh dua-duanya. Ya kan? Wa faro mil ya kan? Wa faro boleh dibaca min, wa faro min lukbil boleh. Boleh juga diidghamin wa faro mil lukbil, boleh dua-duanya. Itu yang kami dapatkan. Tapi kalau misalkan ada ikhfa, idgham gunah, itu juga gunanya enggak usah lama-lama enggak apa-apa. Ya. Tadi yang siddah kelewatan, yang siddah dibuka lagi dalilnya nih. Ya, ada di bab sifatul huruf bait kedua, syadiduha lafzu ajidaqatin bakat. Sifat syiddah. Jadi huruf ba sifatnya syid. Coba dibaca syadiduha lafzu ajidaqatin bakat. Itu dia. Syiddah ya. Terangkum dalam lafaz ajidaqatin bakat. Itu huruf-hurufnya hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Catat yang siddah tadi huruf ba. Itu sifat siddah kuat tertanam. Bab sifat bait kedua sebelah kiri. Di bagian atas. Syadiduha. Iya, syadiduha. Syadiduha tuh syiddah. Izlaq. Izlaq yang mana? bawah nomor 4. Sudah? Oh, itu. Antum nggak nyatat bang? Belum. Ada di HP. Ada di HP. Kenapa nggak di buku tulis? Nggak bawa. Nanti kalau bisa ada satu buku khusus. Antum pakai buku khusus satu buku untuk huruf-huruf hijaiyah ini semua. Karena penting juga kita ngebahas ini seperti yang kemarin Anda bilang kemarin ya, diantaranya agar nanti kita lanjutin tuhfatul atfal kita nanti gampang. Karena di sana ada pembahasan hukum mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain. Itu harus benar-benar sudah ngelotok di bab makhraj dan sifat. Kalau enggak bingung nanti. Antumnya bingung, yang ngejelasin juga bingung. Yang ngejelasin juga susah. Sudah ya? Kemudian sifat selanjutnya, kelima sifat tadi adalah sifat lazimah yang memiliki lawan. Nah, huruf ba ini spesial, punya sifat tambahan. Sifat lazimah yang tidak memiliki lawan itu qalqalah. Silakan dicatat. Qalqalah tuh ini secara bahasa itirab artinya guncangan, bergetar atau guncangan. Sedangkan secara istilah adalah bergetar atau guncangnya huruf ketika diucapkan disebabkan karena kuatnya makhraj dan sifat pada hurufnya. Ya, getaran atau guncangan. Dulu anak ketika masih baru-baru belajar nggak paham tuh. Qalqalah kan sifat lazimah ya kan. Tapi kok qalqalah cuma ada ketika sukun, ketika berharokat nggak ada. Oh ternyata
pembahasan tentang kol-kola tuh bukan sekedar soal mantul, ternyata dia bergetar, berguncang. Oleh karena itu kol-kola terbagi menjadi 4 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling kecil yang asgor itu adalah yang berharokat. To itu ada guncangannya, getarannya, kuat dia. Ba, ja, da, ko. Mana kol-kolanya itu kol-kolanya. Jadi kol-kola kita berpikirannya jangan cuma pantulan, tapi bergetar, berguncang karena kuatnya makhraj dan sifatnya. Ba, mana kol-kolanya itu kol-kola, bergetar, berguncang. Tapi ada tingkatannya. Tingkatan sogir, ya, asgor tadi, kemudian sugro, baru ada tingkatannya, ada kol-kolah pantulannya. Lam yalid, baru ada. Ketika sukun di akhir kata baru tingkatannya apa? Kubro. Walam yu lam yalid sugro. Walam yulad kubro. Surah Al-Lahab yang terakhir abilahabin watab bebe. Nah itu baru akbar. Sudah pernah dibahas dulu ya? Sudah. Masih ingat ya? Ini hanya mereview aja. Nah, jadi kol-kola tuh secara bahasa iftiraq, bergetar dan berguncang. Apa sebabnya bergetar berguncang? Karena kuatnya apa, Pak? Sifat dan makhrajnya. Ya, karena kuatnya sandaran pada makhraj dan sifatnya. Ya. Dalilnya apa kol-kola? Dalam Manzumah Jazariyah disebutkan oleh Ibnu Jazari dalam bab sifatul huruf, kol-kolatun apa bunyinya? Kutubu jadin. Ada, coba dicari di mana? Ada nggak? Kol-kolatun kutubu jadin. Sampai situ, sampai kutubu jadin. Kalau walinu udah lain lagi. Itu dalil buat lin. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qoblahuma. Kutubu jadin. Nah, sampai situ titik. Tapi dia satu baitnya ada walinunya ya. Nah. Oh ini walinya lanjut ke bawah kali Ustaz ya? Betul, lanjut ke bawah. Untuk huruf lin, walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qoblahuma. Huruf ya. Jadi gitu, uniknya maten, manzumah. Syair-syair ini uniknya gitu. Dalam satu kata, satu bait itu bisa buat 2 pembahasan. Karena dia nyocok-nyocokin sama ujung-ujung katanya. Paham ya? Beda dengan tulisan bebas. Syarah. Paham enggak? Paham ya? Karena dia nyocok-nyocokin akhir-akhiran harokatnya. Gitu. Nggak catat? Kutubu jadin kol-kolatun kutubu jadin. Kol-kolatun. Apa dalilnya? 1, 2, 3. Kol-kolatun kutubu jadin. Kol-kolatun kutu apa kuto? Kuto. Ya, kutubu jadin. Tonya sukun ya? Ya, tonya sukun, kutubu jadin. Banyak orang yang bacanya kutubu jadin ya. Kuto biasanya kuto. Ada ya kutubu jadin, kutubu jadin, kuto ya sukun. Karena di sini pada lafaz kutubu jadin hanya ada satu riwayat, enggak ada riwayat lain. Dalam Manzumah Jazariyah banyak nih bait-bait yang ada riwayat lainnya. Contohnya seperti misalkan liyal fizu bi afsahil lugoti, dalam riwayat lain ada liyan tiku bi afsahil lugoti. Pada pembahasan huruf-huruf jauf, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Ada lagi dalam riwayat lain fa aliful jaufi. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain, tapi kalau kol-kolatun enggak ada riwayat, cuma satu riwayat doang. Jadi tonya sukun. Ya kutubu jadin kol-kolatun kutubu jadin. Bukan kutbu jadin, atau kutubu jadin. Kutubu jadin. Itu ya cara bacanya ya. Udah. Ada berapa sifat huruf ba? Ada? 6 sifat. Jadi manfaat kita mempelajari makhraj dan sifat agar bisa membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Contoh huruf ba sama mim sama-sama di kedua bibir. Sama-sama rapat kalau disukunin, tapi sifatnya adalah beda. Qalqalah dan gun. Ya sekarang kita praktik dulu ya.
Bubiba. Tipis. Bubiba. Tipis. Bubiba. Bubiba. Abe. Abe. Ibe. Ibe. Ube. Ube. Kesalahan. Abe. Ibe. Ube. Apa tuh salahnya? Ditekan atau dijeda nanti ya. Jeda, salah nggak boleh. Lam yalid walam yulad, salah. Sakta. Ya, bisa sakta, bisa antum merubah kolkola sugro menjadi kolkola kubro. Ya, atau bisa menambahkan hamzah. Lahan. Mikir. Ya. Oh, jadi imam yang bagus tapi itunya ditekan bukan Salah. enggak ini kurang tinggi. Lam yalid. Langsung. Karena kan kolkola ya. Jangan berhenti. Jadi kesalahan dalam mengucapkan kolkola itu salah satunya berhenti, dijeda, ditambahin sukun. Lam yalid walam, salah. Lam yalid tambah ada sukun, salah. Atau enggak dikolkolahin, lam yalid walam. Lam yalid huruf apa nih? Lam yalid da apa tak? Ya kan? Itulah salah satu kegunaan kita mengetahui sifat. Ya, bisa mengetahui satu huruf dengan huruf lainnya. Lam yalid huruf apa, Pak? Hah? Da apa tak? Lam yalid walam huruf apa tuh? Yalidnya. Yalidnya yang Kira bacanya Lam yalid huruf apa yalidnya? kayaknya harus tak kayak. Hah? Lam yalid walam yulad huruf apa tuh? Alif Akhirnya nama. apanya? Akhirnya Kayak huruf tanya tuh. huruf ta. Huruf ta, huruf da. Kan aslinya lam yalid walam yulad. Ya. kalau tak ada hambusnya. Nah, kalau tak nggak dihambusin juga salah. Oh, salah Ya. juga. Bat yada, bat yada. Ini huruf ta, huruf da. Inilah pentingnya kita mempelajari makhraj dan Makhraj dan sifat. ya. Tabat yada gitu. Tabat yada. Bat. Sama seperti contoh kemarin yang sampaikan. Kadzabat samu, pada surah Asy-Syam apa Al lupa. Kadzabat samu, ada huruf ta dulu. Kasih dulu harfnya. Kadzabat samu, huruf ta sama huruf sa nggak bisa idgham, nggak bisa kadzabat samu, nggak bisa. Kecuali nakhlukum, qaf ketemu qaf bisa idgham. Karena nggak ada sebab nakis, yaitu apa itbaq sama gunnah. Kadzabat samu juga nggak bisa idgham. Kadzabat samu, banyak orang salah nih. Kadzabat samudu bitawaha. Paham ya? Inilah penting kita membelajar makhraj dan sifat. Lanjut huruf selanjutnya. Ba, huruf ta. Ya, kemarin ada bahas huruf hamzah, panjang, seru sejarahnya. Antum nggak masuk. Gak izin lagi. Ya. Izin anak. Abis jadi itu apa namanya? Kameramen. Masya Allah. Huruf ta, ya. Huruf ta makhrajnya berada di torful lisan atau ujung lisan. Lisan itu lidah ya. Torful lisan, ujung bibir, ujung lidah. Di ujung lidah, Pak. Iya, betul, ujung lidah. Ujung lidah. Ya. Jadi secara umum dia makhrajnya di ujung lidah dulu nih, ujung lidah ya. Ujung lidah. Untuk spesifikasinya disebutkan dalam matan lagi di bab sifat. Jangan cari di bab makhraj. Di bab makhraj ya. Bab makhraj karena berbicara tentang tempat keluar makhraj. Jangan cari di bab sifat. Ayo, siapa yang bisa nyari? Ulia tanaya Sebelumnya. wat Nah, itu dia tuh. Apa? ta'u Wata'u wadalu wadalu. wata minhu wamin Ya, terus ulyas sana ulyas sanaya. ulia sanaya. Nah, stop sampai situ. Sebenarnya. Was-sofiru mustaqim. Itu udah sofir udah beda lagi makhrajnya. Jadi dalilnya adalah wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Sampai situ. Coba silakan dicatat dulu kalau mau dicatat. Lanjut lagi bawahnya. Nomor 3 halaman 4 Nanti besok di print ya. ketiga. Kuliah sih.
wato wadalu wataminu wamin kuliah sana ya. Sebelah ini nyambung ke sini. Kok ke atas? Ke kiri. Wamin kuliah sana nih. Oh, ini. bukan yang ini. Bukan. Yang mana? Watau wadalu Halaman 4 bait ketiga. watau wadalu wataminhu wamin lah. Iya, terus nyambung ke sampingnya. Wasa ulia sana ya. Oh, sambung ke dalil ya. Sampai sebelum sampai ya. Tolibu. Jadi itu. Ya, kita baca sama-sama ya. Watta'u. Ayo 1 2 3. Watta'u wadalu watamin huwa min kuliah sana ya. Jadi dalil ini buat 3 huruf nih ya. Huruf apa aja? To, dal dan ta. To, dal dan ta. Jadi maksudnya itu ujung lidah pertemuan dengan pangkal gigi seri atas ya. Pangkal gigi seri atas. Pangkal yang mana? Tempat numbuh. Udah hafal belum nih? Udah hafal belum bang? Belum. Belum. Hafalin ya. Watau wadalu wataminhu wamin kuliah sana ya. Sudah? Catatnya? Sampai sana ya. Jadi hurufnya Jadi satu dalil itu buat 3 huruf. To, dal, dan ta. Berdasarkan penelitian Ibnu Jazari, penelitian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian dikuatkan oleh ulama sekarang, diantaranya Dr. Aiman, bahwa huruf to, dal, dan ta itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi gini ngucapin to, ta di belakang, ta. Kalau orang ngucapin ta, Ustaz, ini kan suaranya udah bener, ta. Kita bukan berbicara tentang suara aja, tentang makhraj, tentang akurasi antum ngucapin ngeluarin huruf-huruf hijaiyah. Ini salah, bukan ta ini. Di sini untuk apa? Lo, za, sa. Ya. Ta di dalam, ta. Giliran suruh ngucapin sa, nggak keluar lidahnya. Sa, dalam dia. Giliran suruh ngucapin ta, dia lidah keluar. Ta. Giliran ngucapin sa, lidah nggak keluar. Betul nggak Pak Ubaid? Betul ya? Itu aneh. Karena belum hafal ya. Karena belum Hafal. posisinya. Harusnya ini udah otomatis harusnya nih. Ya tapi nggak apa-apa ya. Dengan adanya teori ini kita bisa kembali lidah kita kepada tempatnya. Salah, banyak anak jumpai ta gitu. Ta, dijepit lidahnya. Tak salah. Walaupun suaranya sama, ta, bat ya ada tetap nggak boleh. Antum menyalahi riwayat. Kemarin anak katakan belajar tentang makhraj hukumnya apa? Bukan anak yang katakan, siapa yang ngatain? Yang ngatain. Siapa yang bilang? Dokter Aiman. Ya, kemarin udah kita rinci ya pembahasannya tentang wajibnya
belajar ilmu tajwid. Ada yang masih ingat gak perinciannya gimana? Ya. Yang paling itu Wajib. wajib dengan wajib dengan perincian, ya. Dan ternyata perinciannya untuk bab makharijul huruf wajib dipelajari mutlak bagi siapapun, ya. Sama seperti perkataan Ibnu Jazari, ya. Malam yujawidil qur'ana asimu, malam yusahhil qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an atau barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak sahih riwayatnya, asimu, kata beliau, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Di sini paling penting makharijul huruf, ya, supaya nggak ketukar huruf satu dengan huruf lainnya. Karena beda, ya. Kemarin sampaikan, ya, huruf Indonesia mah A sama E aja sama aja. Siapa, siape, nggak masalah. Kita nggak masalah. Ya, tapi huruf Arab, apalagi huruf Al-Quran, itu merubah harokat aja, bisa merubah makna. Nambah satu mat aja bisa merubah makna. Merubah satu huruf aja bisa merubah makna. Ya. Lanjut, sifatnya yang pertama. Huruf ta sifatnya apa? Tak, hams. Hams, ya, hams. Apa dalilnya hams? Apa sih hams? Ya, hams itu mengalirnya aliran udara saat mengucapkan huruf-hurufnya. Dan ini catatan juga, banyak kesalahan dalam mengucapkan huruf ta. Dia bukan mengalirkan udara, tapi menimbulkan suara baru. Ini menurut penjelasan Dr. Aiman, kayak gini. Harusnya ta tuh at, cita dulu ya, at, suara tertahan, at, baru ada hamsnya, at. Nah, gitu yang benar, at. Tapi kata Dr. Aiman, di antara kesalahan mengucapkan huruf ta itu dia menimbulkan suara baru. Maksudnya gimana? At, gitu. At. Sin tambahan desis. Iya, jadi kayak suara sa gitu. Harusnya itu bukan suara yang timbul, cuma angin. Angin sama suara tuh beda. Bedanya gini, kalau suara tuh sesuatu yang menimbulkan bunyi. Angin enggak? Contoh antum napas. Bunyi enggak antum napas? Nah, itu berarti ada yang nyangkut di pita suaranya atau di hidung. Nih, angin, nih. Tuh, ada angin nih. Tuh, angin. Nggak bunyi angin. Itu bunyi gara-gara bibir antum merapat. Nih, angin. Bunyi nggak? Enggak. Ya kan? Angin nggak bunyi. Tapi kalau suara, nah ini suara sama angin berpadu. Tapi kalau suara gini, suara namanya. Kalau gini, suara sama angin berpadu. Kalau angin nggak bunyi. Kata Dr. Aiman, kesalahan mengucapkan huruf ta, dia menimbulkan suara baru. At, bukan gitu. At, ya. TH. Mungkin kayak TH ya. Anak lu pernah nanya sama Ustadz Sandi. Ustadz, sebenarnya huruf ta itu bunyinya TS apa TH sih? Untuk bahasa Indonesia gitu ya. Waktu itu belum ada jawaban pasti. Belum nemu jawaban yang pas gitu ya. Cuman setelah lama penelitian gitu kan, ternyata bolehlah dikatakan TH ya. At. Bolehlah ya dikatakan TH. At. Kalau kok TS at. Enggak, itu suara baru. Desis at. Gesekan lidah nih sama langit-langit. Iya, enggak boleh, salah. Kesalahan itu. Coba sama-sama. At. Coba antum. Ya. Lagi? Ya. Sibda dulu. At. Nah, lagi. Ya, Adrian. Ya, Pak Ubaid. Mana? Kurang. Ya, Pak. Lagi, Pak? Ya. At. Lagi, Pak? Itu? Nah, ya, banyak. Biasanya orang yang giginya di sini kurang rapat atau bolong di sini nih biasanya susah nih. Kayak gitu. Ada sopir. Ada sopirnya. Karena ada celah di sini keluar ya.
Ya, hati-hati. Itu kesalahan bisa menyebabkan hanjal itu. Itu gimana Ustaz? Kalau ada yang patah di tengah-tengah gitu? Ya udah, qadarullah. Itu Semoga uzur. sama seperti cadel ya. Sudah susah. Uzur kagak Ustaz? Mudah-mudahan uzur. Ana pernah mendengar ya kayak takrir R-nya kurang, cadel tuh uzur. Tapi dia catatan nggak boleh menjadi imam. Bagi siapa? Bagi orang yang R-nya nggak cadel, yang fasih. Kalau cuma dia doang. Dia doang nggak apa-apa. Kalau yang cadel nggak boleh. Nggak boleh mengimami orang yang bacaannya nggak cadel. Oh iya tahu. Itu kalau bisa giginya nggak ada nih, gigi sininya nggak ada, omong dia pakai gusi bisa nggak? Dia memang dari gusi tapi kalau giginya nggak ada susah ya. Bikin gigi baru. Tapi kalau emang terjadi karena tubuh kita ya ada kekurangan ya itu nggak apa-apa. Iya, semoga gitu. Ya, karena itu adalah kemampuan kita. Kalau banyak orang ngamin nggak boleh tes direp boleh. Nggak boleh. Udah ada penjelasan detail nih. Detail ada penjelasan. Ada tulisannya nanti anak kirimkan. Ya guru ngaji juga tapi cadel kan. Kan Imam Nawawi mengatakan di dalam Al-Fatihah tuh ada 14 tasdid. Di antaranya ada huruf-huruf yang tasdid. Ar-ro ya, ar-ro, nir-ro ya. Di dalam Al-Fatihah ada 14 tasdid. Barang siapa yang menghilangkan satu tasdid aja, sholatnya nggak sah. Imam Nawawi, Anjali. Nah, huruf ro, R-nya dia nggak jelas. Dia udah berusaha men-R-kan. Dia R-nya ada durasi bainiyahnya, cuman dia cadel, R-nya takrirnya nggak ada. Nah, itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam bagi siapa? Bagi orang yang fasih. Kecuali orangnya cadel semua kalau di belakang. Kecuali orang yang di belakangnya itu awam sekali. Awam sekali. Itu, Parah, lebih parah daripada dia bacaan itu boleh. Yang cadel juga. Ya. Nah, bagaimana kalau jadi Dulu belajar. guru ngaji? Orang yang cadel tapi jadi guru ngaji. Gak apa-apa. Kalau dia ada keterbatasan fisik, anak pernah nanya juga sama guru anak. Ada keterbatasan fisik. Dia nggak bisa Melafazkan. iya, melafalkan susah. Tapi dia bisa ngajarin ke orang sehingga orang itu benar. Dia kan udah punya standar ya, dia tahu nih yang mana benar mana salah. Mengajarkan dia bisa, murid itu bisa nggak apa-apa. Tapi untuk jadi imam dia jangan dulu. Bindeng, kalau bindeng salahnya dia dari sini nih. Nggak boleh. Prinsipnya semua huruf hijaiyah harus dari al-jauf, orang nggak tenggorokan sama orang nggak mulut. A, ba, ta, ma. Hurufnya juga sama. Ma, coba. Jangan ma. Coba, masih ada yang bunyi nggak? Ma. Ada yang getar nggak hidungnya? Ya, silakan rasakan sendiri. Itu nggak boleh kayak gitu. Lanjut. Tadi apa? Dalilnya mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Mana lagi? Bab sifat paling atas. Bait 2 kalau nggak salah. Iya, betul. Ada. Manfatihu bukan ya? Bukan, atasnya lagi. Bab sifat. Mahmusuha depannya ada nggak? Halaman 5. Coba dibuka. Bait kedua kalau nggak salah dia. Mahmusuha ya. Ya, mahmusuha. Mahmusuha hasbahu syahsun sakat. Itu dalil untuk huruf-huruf hams. Ya, ada huruf fa, ha, ta, ha, shin, sod, kho, kaf, ta, banyak. Bisa nggak nulisnya? Fahasbahu syakhsun. Syakhsun, sunnya sod, sakat. Ini masih gampang. Nanti kalau udah ketemu huruf kho ke atas sudah susah hurufnya. Udah ya. Kedua, sifatnya ini kan Hamas.
Hamus apa hams? Hams. Ya, mimnya nggak boleh kol-kolah. Hames. Hams. 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 Ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau nggak sengaja. Yang Z ya. MS. Oh bukan Z ya. Kan, hams. Hams. Itu udah berapa? Ada berapa sifatnya Bang? Baru satu. Satu ya. Hams. Kedua sifatnya adalah Sidda. syiddah. Yang syiddah tadi tuh syadiduha. Ya, syiddah tadi apa sih? Tertahannya aliran suara saat mengucapkan hurufnya. Dalilnya apa? Syadiduha lafzu ajida kotin bakat. Ya, lanjut. Habis syiddah apa? Istifal. Istifal. Kalau istifal sebenarnya ini Ibnu Jazari nggak menulis huruf-huruf istifal, tapi menulisnya huruf-huruf isti'la. Sisanya berarti ya. Sisanya istilah itu wasaba'u ulwin khussadautin kil. Itu huruf istilah 7. Sisanya istifal. Ya, jadi di sini tidak ada dalil secara spesifik. Cuma ada menyebutkan ini. Sifatuha jahrun warihun mustafil. Kayak gitu doang. Mustafil. Tapi nggak ada dalil khusus nih. Habis istifal apa? Invita apa itbaq nih? Huruf ta. Invita. Invita. Ya. Sama invita juga Ibnu Jazari tidak menuliskan huruf-huruf invita, tapi menuliskan huruf-huruf itbaq. Ada berapa huruf itbaq? 4. Ada? 6. Todo. Ada? Sodo. Huruf tebal ada 7. Istilah. Idbak 4. Itbaq ada 4. Ya. Wasodu dodun to uzoun mutobaqah. Itu dalil itbaq. Sisanya berarti Invita. invita. Tulis invita. Kemudian sifat selanjutnya dia Izlak. izlaq atau ismat. Huruf ta termasuk yang mudah. Izlaq apa tadi? Faromil lub bil huruful muzlaqo. Faromim lam ba. Huruf-huruf izlaq. Ada nggak nih huruf ta? Nggak ada. Ismat. Nggak ada. Berarti dia ismat. Apa sih ismat? Sulitnya atau beratnya huruf diucapkan disebabkan karena jauhnya makhraj dari ujung. Ismat, sulit atau beratnya huruf diucapkan disebabkan karena jauhnya makhraj hurufnya dari ujung bibir. Apa Adrian? Ismat? Ismat itu adalah huruf-huruf yang sulit diucapkan karena jauhnya dari bibir. Iya, jauhnya makhrajnya dari bibir ya. Ismat. Gak disebutin dari Udah. Apa Pak? Invita itu ada hurufnya apa aja? Invita Ibnu Jazari nggak menyebutkan apa aja hurufnya. Oh enggak aja. Invita tuh lawannya Idbak. itbaq. Ibnu Jazari hanya menyebutkan huruf-huruf Idbak. itbaq. Apa aja huruf-huruf itbaq? Wasodu, dodun, tou, zoun. Nih, so, do, to, zo, mutobako. Huruf-huruf itbaq. Berarti selainnya adalah huruf-huruf invita gitu. Maka dalil invita nggak ada. Paham ya? Ismat juga sama, nggak ada dalil khususnya. Karena Ibnu Jazari cuma menyebutkan wa farro mil lub bil huruful muzlaqah. Nanti hafalin nih. Ditulis di sini. Dihafalin ya. Ya huruf-huruf izlaq.